Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu, jadi kita akan melakukan sesi Q&A. Dan sebenarnya yang hari ini tuh sangat spesial karena kami ingin membagikan informasi yang luar biasa berharga untuk kalian semua yang ingin berpartisipasi dalam pre-sale token Glory-nya Chainlords. Jadi ini akan kita bagikan hanya di video ini dan juga ada beberapa informasi di Discord. Jadi kalau kalian nggak ingin ketinggalan dengan informasi berharganya, kalian harus tonton ini dari awal sampai akhir. Terus setelah itu nanti baru kita jawabin beberapa pertanyaan yang kita punya untuk hari ini. Jadi untuk dari yang pertama itu guys, kan belakangan pasarnya sideways dan orang itu bingung, ini bakal naik lagi atau malah lanjut bear market. Kita nggak ada yang tahu, tapi ada pengalaman besar kami dari siklus sebelumnya yang sebenarnya kalian harus paham. Waktu pasarnya dump bukan berarti bakal turun tanpa henti. Artinya dump itu waktu winter ya pasarnya cuma nggak naik tinggi, tapi kalian bisa tinggal bersabar aja. Kalau kalian panik dan jual aset kripto, artinya kalian menerima kerugian segitu. Tapi kami pengen kalian menghasilkan uang bahkan selama masa winter ini dan membangun kekayaan terus berlanjut. Ya katakanlah kita mengalami sedikit crash atau ada bear market. Daripada kalian panik, terus kalian seharusnya belajar menghasilkan uang. Banyak orang di siklus sebelumnya itu aktif memutar uang di DeFi. Sampai mereka itu pakai 5, 6, 7 atau bahkan lebih platform untuk yield farming, untuk menyediakan LP. Dan ini yang kami lakukan juga di winter sebelumnya. Kalau kalian tadinya punya 1 juta rupiah, kalau crash dijual, ya kalian rugi, udah dapatnya cuma segitu. Padahal selama crash, kita masih bisa menghasilkan banyak untung berkali-kali lipat. Sama seperti yang kami lakukan saat tahun 2018, 2019, sampai tahun lalu juga. Tahun ini, banyak investor baru tapi, yang mereka tuh belum paham. Padahal sama aja, bear market itu bukan akhir dunia. Apalagi sekarang ada tren gaming dan metaverse, dan kalian masih bisa menghasilkan lebih banyak kripto. Tren ini membawa lebih banyak orang masuk industri dan kalian selalu bisa meningkatkan kekayaan bersih kalian. Mungkin sekarang kalian cuma punya 2 BNB atau berapalah atau koin lain. Nah, kalian bisa menikmati crash dan kalian bisa nambah tumpukan sampai 10 BNB lagi. Jadi kalian siap untuk bull market selanjutnya bisa bertambah lagi berkali-kali lipat. Inilah kenapa kalian sebaiknya tidak mendengarkan influencers yang baru masuk kripto dan mereka emosional, terus mereka malah suruh kalian untuk cut loss. Padahal ada cara bagi kita untuk bersiap selama crash ini. Bahkan meskipun nanti pasarnya tidak naik harga, masih ada banyak sekali peluang untung untuk cuan. Itulah latar belakang alasan kami kenapa ingin membantu kalian untuk menerima manfaat dari tren yang sedang bertumbuh, terutama dalam hal gaming, NFT, dan metaverse. Inilah kenapa kami meluncurkan Guild Chainlords dan token Glory. Mari kami jelaskan konsepnya seperti apa. Kalau kalian beli token Glory, uang masuk ke treasury untuk membeli aset NFT atau aset kripto BTC atau ETH atau aset-aset kripto lain, semua jenis koin atau token. Dan treasury ini nanti akan menghasilkan profit. NFT yang dibeli akan dipinjamkan kepada anggota guild yang mau bermain game. Jadi profit dari gamers itu akan mereka nikmati sendiri dan sebagian juga akan masuk kembali ke treasury yang akan menguntungkan pemegang token Glory. Jadi gamers menerima penghasilan yang meningkatkan nilai treasury dan akhirnya menguntungkan investor juga. Nah, bagian terbaik dari token Glory itu tidak turun nilai sampai 0 karena ada dukungan asetnya yang membacking. Nggak kayak mata uang fiat yang tidak didukung apapun. Token Glory mungkin bisa aja sih naik lebih tinggi daripada nilai treasury-nya karena ada spekulasi orang. Tapi secara teori tidak bisa turun di bawah nilai treasury. Token Glory ini adalah saham kepemilikan kalian atas Guild Chainlords yang dikelola oleh DAO. Semua aset yang ada di dalam treasury adalah backingan pendukung token Glory. Dan bahkan kita juga punya aset banyak stable coins di dalam treasury ini, jadi kita bisa serok saat ada crash. Ini juga artinya, daripada kalian harus beli banyak aset yang berbeda-beda, kalian bisa pegang token Glory, karena kalian tahu isi treasury-nya akan memiliki semua aset di metaverse. Treasury ini akan membeli semua aset virtual, entah itu lahan tanah, entah itu karakter, dan lain-lain. Nilainya akan terus bertumbuh dari investor yang beli token Glory, dari nilai aset NFT yang naik, dari profit gamers atau scholars. Jadi isi treasury ini akan selalu bertumbuh. Treasury ini pun sekarang sudah punya stablecoins dan sudah punya banyak axis. Jadi karena kami sudah merekrut banyak sekali scholar setiap hari, yang detik ini pun mereka lagi mainan Axie Infinity dan menghasilkan profit. Jadi treasury-nya pun saat ini, detik ini sudah memiliki nilai. Ini seperti halnya ETF atau reksadana yang didukung oleh banyak aset-aset dan berbagai sumber profit.
Itulah kenapa guys, ini penting bagi kalian orang Indonesia. Kami benar-benar bersyukur atas dukungan kalian. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk bisa mengakses pertama kali dan bisa membangun Guild Chain Lords bersama-sama. Indonesia akan memainkan peran yang penting karena proyek ini masih belum pernah sama sekali dipasarkan atau dipromosikan ke investor global. Jadi kalian bisa investasi sebelum dunia global tahu. 10 juta token Glory akan dijual minggu depan dan presale ini akan jadi kesempatan kalian paling murah. Kalian yang ikut presale juga akan mengakses pertama kali semua token Glory itu terkunci di treasury. Jadi nggak ada orang yang bisa ngedump harganya karena memang belum ada yang pegang. Jumlah whales yang memegang token Glory itu ada 0. Bahkan kami pun tidak pegang sama sekali. Kalian yang ikut presale yang akan dapat akses duluan. Alokasi yang Republik Rupiah terima baru akan keluar 6 bulan lagi. Dan itu pun berlangsung selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu, jumlah yang kami terima hanya receh setiap bulan, tidak langsung sekaligus. Jadi presale token Glory ini memang pertama kalinya orang Indonesia bisa koleksi token Glory. Kami transparan dengan kalian dan ini semua bisa kalian verifikasi sendiri secara on-chain. Tidak ada yang sudah punya token Glory. Jadi presale di Copper Launch ini memang eksklusif. Tidak ada orang lain di luar Indonesia atau di luar komunitas Republik Rupiah yang tahu tentang presale ini. Kami sengaja lakukan ini untuk memberi kalian kesempatan karena kami bersyukur atas dukungan setia kalian dan ingin memberikan hal kembali ke komunitas. Untuk detail informasi presale token Glory di Copper Launch sudah kami bagikan lengkap di Discord beserta langkah-langkah persiapannya. Tapi untuk kalian yang belum sempat baca, intinya akan ada 10 juta token Glory yang dijual dan presale ini akan berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari tersedia 10 juta token Glory yang dijual. Peluncuran ini disebut peluncuran adil atau mereka sebutnya dalam bahasa Inggris itu fair launch. Karena mereka beda, tidak seperti peluncuran di DEX yang biasa, di mana mereka kan biasanya rilis token, terus ya udah kalian bebas dah orang mau beli di awal, mau beli berapa banyak, dan sampai ada whales itu bisa serok banyak pas murah. Akhirnya harganya mereka dorong naik dan terus naik sampai tinggi banget. Akhirnya investor retail atau orang-orang kecil seperti kita akhirnya malah tertinggal karena bot itu menyerobot dan mereka bakal ngumpulin banyak saat harganya murah. Nah, peluncuran di Copper Launch itu adil. Harganya akan mulai tinggi di sekitar 12 sen lah. Atau selama 3 hari itu berlangsung akan turun seiring waktu. Kenapa kok turun seiring waktu harganya? Alasannya karena kalau orang mau serok banyak di awal, ya mereka harus berani bayar lebih. Kalau kalian nggak mau beli mahal, kalian bisa tunggu harganya turun seiring waktu. Tapi juga jangan nunggu kelamaan, karena kalau kalian nunggu kelamaan, bisa aja harganya nanti stabil waktu ada pembeli yang masuk. Misalnya di angka 6 sen atau 9 sen, ada pembeli masuk dan mereka pikir itu murah. Ya udah mereka beli dan kalian bisa aja nanti malah kehabisan stok token Glory. Atau kalau ada banyak orang yang beli, bisa aja harganya malah terdorong naik. Jadi kalian malah harus bayar lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau kalian FOMO di awal, kalian malah bisa beli di titik yang termahal. Jadi inilah kenapa disebut peluncuran adil atau fair launch. Karena sistemnya itu dibuat tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa manipulasi pasar. Hanya orang dan calon investor yang menentukan harga adilnya itu berapa. Bukan chain lords yang menentukan, bukan whales yang menentukan, dan bukan orang-orang lain. Ya meskipun kalian memang bisa beli di titik yang mahal, tapi seperti yang kami bilang di awal tadi, info ini masih belum terekspos ke komunitas lain. Nggak ada marketing, nggak ada investor global, dan kalau kalian bermain jangka panjang, sudah pasti harga presale itu tetap yang paling murah. Kecuali kalian hanya bermain jangka pendek, yaitu terserah keputusan kalian. Intinya guys, ini adalah kesempatan investor awal, masih belum masuk pasar global yang sebenarnya. Banyak sekali potensi kenaikan yang luar biasa, dan kami memberikan kesempatan ini pertama untuk kalian. Jadi kalian siapkan aja dompet MetaMask, hubungkan jaringan Polygon, dan setorkan stablecoin USDC. Nanti USDC ini yang kalian pakai untuk beli token Glory. Terus kalian juga siapkan token Matic untuk bayar biaya gas transaksi. Nggak usah banyak-banyak, token Matic itu murah untuk bayar biaya gasnya. Nah, kalian bisa misalkan mau transfer langsung dengan mudah, bisa pakai toko kripto, atau Binance, atau KuCoin.
Tapi kalau kalian mau muter juga bisa, misalkan lewat Quick Swap atau kalian mau tuker di dompet MetaMask. Ada juga cara-caranya bermacam-macam. Semua langkah persiapan ini sudah siap di server Discord. Kalian tinggal gabung dan kalian baca instruksinya lengkap. Ada banyak jalan menuju Roma guys, dan ada banyak juga anggota server yang akan membantu kalian di sana. Jadi good luck untuk kalian yang ingin menjadi investor pertama, berinvestasi dalam token Glory, dan membangun guild Chainlords kita. Nah, jadi kira-kira itu sih guys yang bisa kami bagikan. Linknya ada di deskripsi di bawah untuk server Discordnya Chainlords. Nah, sekarang kalau kita beralih nih ke pertanyaan Q&A. Untuk yang pertama, kita bisa lihat ada pertanyaan dari Syafrinaldi. Dia bertanya, kenapa bisa serentak BTC down, altcoins juga down, padahal kan beda jaringan? Ya karena Bitcoin itu likuiditasnya, sumber likuiditasnya, sama seperti Ethereum juga. Jadi kalau kalian melihat dominasi pasar, Bitcoin itu kan sekitar 40%-an, terus Ethereum sekitar 20%-an. Jadi kalau kalian lihat, Bitcoin dan Ethereum itu memegang 60% total market cap pasar. Artinya, sebagian besar likuiditas pasar kripto ada di dalam Bitcoin dan Ethereum. Kalau Bitcoin dan Ethereum jatuh, begitu pula likuiditas pasar kripto jatuh. Itulah kenapa suka nggak suka kalau kalian ada banyak potensi koin lain, kalian suka nggak suka itu faktanya sebagian besar likuiditas pasar kripto ada di dalam Bitcoin dan Ethereum. Jadi kalian suka nggak suka, memang koin kalian itu juga bergantung sama pergerakan Bitcoin dan Ethereum. Dominasi mereka itu memegang sebagian besar pasar. Kalau mereka jatuh, begitu pula likuiditasnya pergi. Itulah kenapa kalau kita misalkan melihat altcoins bisa terbang tinggi, itu semua duit asalnya dari profit Bitcoin dan Ethereum. Orang-orang yang memang sudah lama di pasar kripto, sudah berinvestasi sejak jangka panjang untuk Bitcoin dan Ethereum, mereka kemudian punya profit. Yang mana kalau kita lihat ya, profitnya kan mereka market cap-nya besar banget. Misalkan profitnya 5% di Bitcoin, kalau kita alihkan ke altcoins, itu bisa mendorong tinggi sampai berkali-kali lipat. Bisa sampai 100%, 200% atau lebih, karena market cap-nya lebih kecil. Sama halnya dengan Ethereum juga. Itulah kenapa altcoins bisa terbang tinggi, karena ada profit dari Bitcoin dan Ethereum. Karena sebagian besar likuiditas yang ada di sana, kemudian dialihkan dari orang-orang yang profit untuk masuk ke altcoins. Jadi kalian suka nggak suka, memang kita perlu melacak pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum, karena mereka juga memiliki dominasi besar, yang mana memberikan arah dan tujuan kemana pasarnya sedang bergerak saat ini. Jadi kurang lebih itu sih untuk singkatnya yang bisa kalian pahami. Itulah kenapa alasannya itu kami nggak all in ke altcoins. Kami punya fondasi portofolio yang blue chip untuk portofolio kita. Ada Bitcoin, ada Ethereum sebagai fondasinya. Jadi kita nggak all in ke altcoins karena risikonya sangat besar sekali kalau Bitcoin dan Ethereum jatuh, mereka terbantai paling parah. Tapi kalau misalkan mereka mau naik, mereka butuh profit dari Bitcoin dan Ethereum untuk bisa mendorong market cap mereka naik juga. Jadi kurang lebih seperti itu sih yang bisa kita pahami. Ini kurang lebih merupakan pengetahuan dasar yang orang-orang sudah cukup tahu sih kalau mereka sudah lama di pasar kripto. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada pertanyaan dari Ilham Pierre. Dia bertanya, permisi Bang David mau tanya apakah FUD untuk stablecoin misalnya kayak USDT Tether itu dari dulu selalu ada? Iya bener, sudah ada dari dulu berkali-kali. Selama perjalanan investasi kami di kripto kalau nggak salah sudah dengar 9, 10 atau bahkan lebih yang namanya FUD, stablecoins, USDT atau Tether. Sampai kami tuh kadang bosen, mereka tuh bilangnya kayak wah ini Tether nggak ada backingannya, bentar lagi mau jatuh, sampai 9-10 kali. Ya kalau mau jatuh kenapa nggak jatuh dari kemarin, kenapa nggak jatuh dari bertahun-tahun dulu. Udah berkali-kali kami selama dalam perjalanan investasi kripto, FUD-nya ada terus. Tapi kenyataannya memang nggak separah yang mereka bagikan. Memang media itu selalu begitu, melebih-lebihkan. Mereka tuh hiperbolik. Jadi mereka selalu melebih-lebihkan. Kalau pasarnya crash, pasti banyak banget FUD beredar. Mereka seneng. Soalnya mereka tuh mau nyerok saat dip. Mereka mau buy the dip. Mereka mau serok saat crash. Jadi kalau ada FUD, mereka bikin tambah parah. Biar mereka punya waktu cukup untuk bisa nyerok. Untuk bisa akumulasi tokennya dengan harga yang lebih murah. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu kaget guys. Ini terjadi berkali-kali sepanjang siklus, sepanjang sejarah kripto dan industri blockchain juga. Ini terjadi berkali-kali FUD-nya dari stablecoins atau bahkan kayak banning gitu ya. Si Cina sama India itu sudah nge-ban kripto puluhan kali.
Bahkan dalam 1 tahun tuh bisa berapa kali mereka nge-ban kripto. Cina, India itu diulang-ulang terus saja, FAT-nya diulang-ulang terus saja, beritanya itu bukan berita yang baru. Jadi bagi kami yang sudah lama berinvestasi di pasar kripto, ini bukan hal yang mengejutkan. Ini hal yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Jadi kalian jangan panik, jangan emosional. Semua FAT ini memang mereka koordinasi sedemikian rupa karena media itu memang hiperbolik untuk keuntungan mereka. Jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu jual murah ke mereka. Justru kita malah bisa beli lebih murah. Jadi nanti waktu harganya naik lagi, kita bisa untung dan jual saat harganya naik. Jadi kurang lebih itu sih guys. Kalau menurut dari pengalaman kami memang selalu begitu. Fundamentalnya sama, teknologinya sama, nggak ada yang berubah. Teknologinya nggak jadi lebih jelek, fundamentalnya nggak jadi lebih jelek. Fundamental teknologi tetap sama. Yang berubah itu hanya sentimen pasar. Orang-orang yang terombang-ambing, mereka ngelihat FAT takut panik jual. Mereka ngelihat berita optimis, mereka penuh sensasi, hype, spekulasi, terus pada FOMO. Ya cuman orang-orang aja yang terbawa emosi mereka antara FOMO atau nge-FAT gitu kan. Mereka cuman ikut-ikut terombang-ambing pasar. Tapi kalau kami, yang kami perhatikan fundamental sama teknologinya. Nggak ada yang berubah, tetap sama dan malah berkembang semakin lebih baik. Oke guys, itu yang pertanyaan ketiga itu dari Budiarta. Dia bertanya, tolong bahas DeFi lagi bang, gimana potensi ke depannya? Ya bener, kalau kita ngelihat pasar gitu kan, pergerakan harga DeFi lagi pada loyo semua, lagi pada lesu, pada turun. Jadi kan sebenarnya ya, kalau misalkan kita ngomongin soal potensi, DeFi itu bukan hal baru lagi kayak gaming, NFT atau Metaverse. DeFi itu udah jadi kayak pemandangan yang biasa banget. Bener-bener sudah jadi bagian dari industri kripto dan blockchain itu sendiri. Jadi kalau orang mikirin soal kripto, mikirin soal blockchain, ya mereka mikirin soal DeFi. Gitu kan, kalau mereka lihat DeFi ya mereka ngeliat kripto. Jadi benar-benar udah jadi pemandangan yang benar-benar umum. Benar-benar ini sudah jadi bagian yang melekat banget sama kripto dan blockchain. Jadi kalau misalkan kita ngeliat pergerakan harga, sebenarnya ini memang benar-benar hal yang kurang akurat sih untuk dijadikan bahan penilaian. Karena kalau waktu bull market kayak gini gitu kan, waktu saat ada banyak sensasi, ada banyak hype, ada banyak spekulasi, ada banyak tren-tren baru yang berkembang, kebanyakan orang-orang itu pada ngikut-ngikut ke sana kayak domba gitu. Mereka pada FOMO, mereka pada ikutan ke sana. Nah, kemudian akhirnya kalau banyak sensasi yang baru-baru itu biasanya memang paling menarik bagi orang. Terus akhirnya harganya naik gila-gilaan, terus meninggalkan proyek-proyek yang tadinya merupakan bagian penting dari kripto itu sendiri. Jadi likuiditas dan duit-duit yang tadinya investasi ke DeFi dan lain-lain, kemudian pada mulai beralih ke gaming, NFT, Metaverse, dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya ya, kalau kalian mau lihat nanti saat hype-nya mati, waktu sensasinya sudah reda, waktu spekulasi dan orang-orang FOMO itu udah pada hilang gitu kan, atau misalkan kita menghadapi ada bear market atau ada crash atau crypto winter, nanti baru kelihatan proyek yang beneran bagus itu yang mana. Banyak proyek itu waktu bull market bener-bener kelihatan kayak bagus banget, nilainya naik berkali-kali lipat. Tapi waktu bear market, proyek dengan tokenomics yang bagus, proyek dengan model bisnis yang bagus, itulah yang akan kelihatan nanti tetap bisa menghasilkan penghasilan, menerima pendapatan saat ada bear market gitu kan. Terus mereka tetap bisa menghasilkan profit dan cuan untuk kita, untuk para investornya juga. Jadi nanti kelihatan kalau misalkan nanya soal potensi DeFi gitu kan, siapa ini tadi Budiarta bertanya soal ini. Nah sebenarnya semua proyek-proyek yang bagus itu akan bertahan hidup. Akan teruji coba, bahasa Inggrisnya battle tested gitu kan. Ada pertempuran, ada apa, mereka bakal tahan, bakal membuktikan bahwa memang mereka proyeknya bagus, model bisnisnya bagus, dan memang potensinya tuh bisa bertahan secara jangka panjang. Jadi yang jelek-jelek, yang nggak jelas, yang bener-bener cuman mengandalkan spekulasi dan sensasi, dan cuman bisa naik karena ada hype, mereka akan mati nanti. Kalau misalkan ada bear market atau crypto winter atau crash. Karena memang mereka ya bergantung sama sensasi itu tadi. Beda sama proyek-proyek DeFi yang memang sudah ada fondasinya dan sudah ada battle test selama beberapa siklus sebelumnya, bahwa mereka memang punya model bisnis yang bagus, punya tokenomics yang bagus. Jadi nanti kita lihat aja untuk kedepannya seperti apa potensinya. Ini sudah menjadi hal yang umum, hal yang biasa di kripto, dan menurut kami merupakan salah satu industri yang akan tetap ada karena DeFi itu yang akan menggantikan sistem keuangan tradisional saat ini. Jadi kalau melihat pergerakan harganya jangan panik. Kalian lihat aja nanti waktu sensasi udah pada hilang, siapa yang bisa bertahan. Nah itu waktu kalian bisa tahu proyeknya memang bagus dan model bisnisnya memang bisa bertahan panjang atau enggak. Kalau kita lanjut ke pertanyaan kelima, ini pertanyaan dari FR Pradesta. Dia bertanya, Min, cara menghitung keuntungan kripto itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Makasih. Sama-sama.
Ya jawabannya sebenarnya gampang sih. Kalau kalian mau pakai portfolio tracker gitu kan, pelacak portofolio, kalian bisa pakai misalkan aplikasi yang kami pakai di HP itu ada Blockfolio. Itu yang kami pakai. Tapi ada juga yang bagus itu namanya Delta. Jadi antara Blockfolio atau Delta, ya yang Blockfolio sekarang namanya FTX sih, karena udah diakuisisi sama si FTX. Jadi antara FTX atau Delta ini kalau kalian pakai aplikasi di HP, kalian itu bisa masukkan jumlah transaksi kalian antara beli, jual, kirim ke dompet pribadi atau masih di exchange segala macam itu semua bisa kalian track, kalian bisa masukkan gitu kan. Jadi di layar nanti kalian masih bisa ngelihat keuntungannya berapa persen. Itu selama berapa waktu lamanya. Apakah itu keuntungan berapa persen sekitar 24 jam, atau itu 2 bulan, atau 3 bulan, atau setahun, atau bahkan maksimal selama jangka panjang investasi kripto kalian. Semua itu bisa kalian lacak, kalian tinggal lihat di layar nanti. Kalau kalian mau hitung keuntungannya, sudah ada gambar-gambarnya sendiri di dalam aplikasinya itu sendiri yang menunjukkan naiknya berapa, yang kalian jual berapa, terus koin apa aja yang kalian lacak. Kalian bisa pilih sendiri Bitcoin, Ethereum, kalian susun sendiri portofolio kalian di sana. Jadi kalian bisa antara mau kalian hubungkan dengan exchange, misalkan kalian pakai exchange KuCoin, terus kalian mau hubungkan KuCoin ke FTX itu, kalian bisa juga. Jadi kalian melakukan transaksi apa langsung otomatis update di aplikasinya. Kalau kalian nggak mau, kalian pengen privasi, ya kalian bisa masukkan secara manual. Kalian masukkan, saya habis beli 3 Ether gitu kan, dari KuCoin dengan harga segini, di tanggal segini. Itu nanti langsung ngelacak sendiri. Setiap hari kalian bisa lihat naik atau turun, berapa persen portofolionya, itu pertumbuhannya bisa kalian lacak antara kalian untung atau rugi. Jadi kalian coba aja pakai aplikasinya Blockfolio FTX atau kalian coba yang Delta. Kami pakainya yang Blockfolio FTX di Republik Rupiah. Untuk pertanyaan terakhir, untuk hari ini kita punya pertanyaan dari Bang Jack 2104. Dia bertanya, rencana ke depan, apakah token Glory dan MetaFuel akan tersedia di exchange kripto Indonesia? Ya guys, nanti setelah kita meluncur, setelah nanti proyeknya bertumbuh, setelah kita bisa bangun bersama-sama ya, bersama kalian di komunitas Republik Rupiah, bersama kami di sini yang mengembangkan juga, nanti bersama-sama setelah kita meluncurkan ini, setelah kita mengembangkan proyeknya, kita nanti bisa melihat adanya demand, adanya permintaan dari proyek itu sendiri. Kalau ada demand, dan kalau ada orang-orang yang berminat untuk investasi, dan ada banyak orang-orang yang optimis dengan proyeknya, pasti exchange itu juga akan tertarik untuk melisting token tersebut. Dan kami juga nanti dari tim di sini juga akan mulai melakukan pendekatan kepada exchange-exchange lokal yang ada di Indonesia untuk bisa melisting token itu sendiri, entah antara token Glory atau token MetaFuel atau proyek-proyek lainnya juga yang akan ada di dalam dua ekosistem itu sendiri. Jadi ya guys, nanti akan ada pendekatan kami untuk bisa listing ke exchange kripto yang lokal di Indonesia, tapi kita bisa bangun bersama-sama. Sekarang dalam proses peluncuran, dalam proses perilisan, silakan kita bisa bareng-bareng nih. Kalian gabung ke server Discord, kalian bisa bantu kami untuk membangun komunitasnya, untuk membangun guildnya, untuk bisa kita bangun demand itu sendiri. Karena kalau ada demand, ada permintaan, ada investor yang tertarik, pasti exchange juga akan tertarik untuk melisting token itu sendiri. Jadi sekiranya itu guys yang bisa kita bagikan untuk hari ini. Untuk Q&A kita singkat saja untuk 5 Q&A hari ini agar videonya tidak terlalu panjang, karena kami tadi sudah membicarakan banyak tentang token Glory dari Chainlords itu sendiri. Kalau kalian ingin guys partisipasi, langsung aja kita cek deskripsi yang ada di bawah video ini, ada linknya di sana, link untuk server Discord Chainlords. Ada juga giveaway yang sedang berlangsung. Kalau kalian ingin token Glory secara gratis dan cuma-cuma kita airdrop ke kalian, ada juga giveaway-nya yang bisa kalian klik linknya di deskripsi di bawah. Ada entry yang bisa kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nggak harus semua, tapi itu pilihan kalian. Kalau lebih banyak entry, ya lebih banyak kesempatan kalian untuk menang. Jadi kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya, dan nanti seiring waktu juga akan kami tambahkan beberapa langkah tambahan, misalkan ada referral atau hal-hal lain yang bisa kalian lakukan juga untuk mengumpulkan entry lebih banyak. Terima kasih banyak guys untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!